Selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat GKJ Kronelan yang saya kasihi. Pada kesempatan pagi hari ini, kita belum mampu beribadah bersama-sama di gereja, akan tapi dengan penuh kerendahan hati, marilah kita satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan tetap melakukan peribadatan di tempat kita masing-masing. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan juga dalam kehangatan bersama dengan keluarga. Pada kesempatan minggu hari ini Bapak Ibu, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-60. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu reporter yang cukup berani di tanah air kita adalah Najwa Shihab. Tentu kita semua mengenal siapa Najwa Shihab. Dia adalah reporter yang cukup berani, wartawan atau reporter yang cukup berani dalam menyuarakan suaranya. Dia berani dengan lantang dan lugas mengatakan dan bertindak akan sesuatu yang dia yakini harus dia sampaikan pada masyarakat Indonesia. Dia berani datang langsung ke lapangan, dia berani mengkritik pemerintahan dengan detail dan dengan lugas. Padahal kalau kita mau lihat apa yang dia lakukan penuh dengan resiko Bapak Ibu. Bahkan kita tahu bahwa wartawan yang semacam ini atau reporter yang semacam ini tentu mendapatkan banyak ancaman. Bahkan ancaman yang mampu merugikan nyawanya. Tetapi menjadi hal yang sangat berani bahwa Najwa Shihab ini mampu dan berani mengungkapkan apa yang dia lihat, dia rasakan, dan juga akhirnya membantu kita semua untuk mencapai pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih baik. Tentu Bapak Ibu, tidak semua orang mampu atau berani melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Najwa Shihab ini karena sangat beresiko. Tetapi mari kita lihat bersama-sama, ternyata di dalam Alkitab juga diperlihatkan mengenai tokoh-tokoh yang mempunyai keberanian untuk menyuarakan apa yang ia yakini. Salah satunya adalah seperti dalam perikop yang kita baca mengenai Stefanus. Stefanus merupakan murid Kristus yang berani bersaksi apa yang dia yakini tentang Yesus Kristus. Dia berani mengatakannya dan bukan cuma mengatakan, tapi dia melakukan hal yang menurut dia menjadi hal yang baik dan benar. Stefanus tidak hanya melakukan kesaksiannya dalam perkataan, tapi dia juga mau menolong orang-orang yang membutuhkan. Demikian pula, dia mau melakukan mukjizat-mukjizat yang pada akhirnya menyeret dia untuk menghadapi orang-orang Yahudi kala itu. Tentu ini bukan hal yang mudah, karena ketika dia harus menghadapi orang-orang Yahudi, maka
ya dia harus siap dengan segala konsekuensi yang dia terima. Orang-orang Yahudi tentu tidak menyukai Stefanus karena apa yang dia ajarkan sesuai dengan ajaran Kristus berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dalam memandang hukum Taurat kala itu, yang sangat mengikat dan sangat menindas umat. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi ini berusaha untuk menghasut beberapa orang untuk menuduh Stefanus telah melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti menghasut Musa dan Allah. Demikian pula dia juga dituduh untuk menghina bait suci, karena waktu itu Stefanus mengatakan bahwa Yesus akan meruntuhkan bait suci dan mengubah adat istiadat Yahudi karena mereka tidak mampu dengan baik memahami apa yang ada dalam hukum Taurat kala itu. Hukum Taurat yang seharusnya berisi penyelamatan Allah yang membebaskan manusia, tapi malah dimaknai dengan sangat mengekang, dengan sangat merugikan, dan inilah yang dikritik olehnya. Tapi tentu orang-orang Yahudi kala itu tidak menyukai hal ini, Bapak Ibu. Sehingga tadi di dalam ayat ke-53 dikatakan bahwa orang Yahudi merasa tertusuk hatinya dan Stefanus disambut dengan gertakan gigi sebagai tanda atau simbol kemarahan mereka. Oleh sebab itu, Stefanus harus menghadapi hukuman. Dan hukuman yang diberikan kepada Stefanus bukan hukuman yang main-main, Bapak Ibu. Karena Stefanus harus menghadapi kematian. Akibat apa yang dilakukannya? Akibat keberanian yang dilakukannya. Akan tetapi, meskipun demikian, karena Stefanus benar-benar telah menghayati kehadiran Kristus, kebangkitan Kristus, kematian Kristus, maka apa yang terjadi dalam dirinya tidak gentar dia lakukan. Bahkan di dalam ayat-ayat yang terakhir, Stefanus mengatakan bahwa Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Pengajaran yang diberikan oleh Kristus kepada murid-muridnya, bahkan kepada Stefanus ini, memperlihatkan bahwa pengajaran Kristus adalah pengajaran yang penuh dengan kasih. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi yang penuh dengan kebencian dan amarah. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu menyuarakan suara kenabian kita, menyuarakan suara Tuhan dalam hidup kita tidak mudah. Diperlukan keberanian sebagaimana yang dilakukan oleh Najwa Shihab dan juga Stefanus dalam perikop kita. Melakukan suatu kebenaran, menyuarakannya menjadi hal yang penuh dengan tantangan dan resiko. Apalagi kalau dalam lingkungan kita sudah mengkondisikan sesuatu yang tidak baik. Sudah mengkondisikan biasanya ia melakukan hal yang tidak baik. Maka ini menjadi hal yang sangat sulit bagi kita, apalagi kalau kita diperhadapkan dengan bukan hanya tradisi yang sudah membentuk kita untuk melakukan hal yang tidak baik tadi, tapi juga ketika kita harus menghadapi resiko-resiko itu. Mungkin kita tidak akan pernah naik jabatan, atau mungkin kita akan tidak mendapatkan hal yang banyak seperti yang teman kita lakukan dengan berbuat tidak baik tadi. Maka banyak resiko yang kita hadapi di sini. Dan tentu Bapak Ibu, untuk menyuarakan suara Tuhan dan suara kebenaran dalam hidup kita, tidak lalu serta-merta dilakukan juga dengan cara-cara yang ekstrim seperti yang dilakukan oleh Najwa Shihab dan juga Stefanus tadi. Tapi kebenaran Tuhan tetap bisa bersama-sama kita latih dan juga kita lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama dengan cara yang lebih sederhana. Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menyuarakan suara Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa dilakukan dengan cara
mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita misalnya. Ketika kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh orang di sekitar kita tidak baik, tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka akan lebih baik kita mengungkapkannya dengan cara yang juga baik. Lalu kita juga bisa saling mendengarkan satu dengan yang lain. Suara Tuhan bukan cuma lalu kita berbicara dengan banyak gitu ya, tapi suara Tuhan juga bisa didengar oleh orang lain dengan kehadiran dan kesediaan kita untuk mendengarkan mereka. Demikian pula kita juga bisa saling membantu, mengungkapkan pendapat satu dengan yang lain, menjalin komunikasi yang baik, memberikan pujian yang baik kepada orang lain, menjadi bagian yang penting untuk kita lakukan sebagai bagian kita menyuarakan suara Tuhan. Suara Tuhan mengajak kita untuk ada dalam situasi yang sukacita, yang penuh dengan damai, yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan kasih dan saling menghargai satu dengan yang lain. Maka itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sederhana. Maka selamat menyuarakan suara Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang sederhana dengan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.